yang bisa sedikit membantu memberi angin segar bagi media adalah pemerintah nih Bang. Ketika kita menyebut butuh campur tangan pemerintah, bukan berarti independensi media atau pers kita negosiasikan. Gitu. Terbeli. Bukan seperti itu, karena bukan berarti kemudian media yang bekerja sama dengan pemerintah itu menjadi penjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya bersama dengan Bung Hendry, Pemret Lontar ya. Lontar.co. Sudah lama sih saya ingin bincang-bincang dengan beliau, cuman beliau masih sibuk dan materinya ini belum ketemu yang pas ya. Nah, kali ini kita memperbicarakan masalah media ke depan, kemudian kualitas, bukan soal kuantitas. Jadi soal kualitas media, kemudian nantinya seperti apa sih ini bisa hidup, karena sekarang kan susah hidup nih, media ini susah hidup gitu. Dan kualitas ini jadi pukul rata, dan banyak berita rata-rata copas semua gitu. Dan saya ingin minta pendapat soal Bung Hendry yang sudah lama di media ini, seperti apa sih kita harusnya melangkah ke depan agar tetap punya kualitas, punya harga yang mahal, dan bisa bekerja sama tanpa harus didikte. Silakan Bung. Oke, terima kasih Bang Gunsan. Bicara soal media hari ini itu sangat berbeda dengan era-era 10-15 tahun yang lalu tuh Bang. Sebelum medsos ya? Sebelum medsos, sebelum disrupsi digital. Jadi ketika itu media cetak masih menjadi raja tuh Bang. Masih menjadi raja, bahwa kita nggak usah dapat ADP pun sekali cetak itu pasti ada profit Bang. Hari ini kita bergerak di media cetak, kita cetak sekalipun itu belum tentu dapat profit gitu. Jadi dengan kondisi-kondisi kayak itu, ditambah sekarang muncul distribusi digital dengan banyaknya website, portal berita yang muncul. Tadinya saya pribadi beranggapan mungkin itu penyesuaian zaman ya, tinggal adaptasi ini. Tapi setelah beberapa tahun dijalani, ternyata tidak semudah itu. Adaptasinya di media dikuasai oleh pihak lain. Iya. Kita mau cari nafkahnya nggak bisa melalui pihak lain itu. Ya. Kalau ibarat mancing, umpan apa kita aja belum ketemu nih Bang. Oke. Umpan apa yang harus kita pakai sehingga bisa mendapatkan ikan, itu kita belum ketemu formulasi. Saya pribadi nih Bang. Dan saya amati beberapa kecenderungan media di teman-teman juga seperti itu. Kami masih kebingungan mencari formulasi nih. Apatah lagi mau bicara tentang bentuk atau format media di Lampung ke depannya. Gitu. Tapi saya masih menyimpan optimisme kalau ada peran pemerintah masuk di situ. Ini soal media cetak, apa kita sudah ngikuti iring zaman nih, harus media sekarang digital nih? Kita fokus ke media digital nih Bang. Karena eranya digitalisasi, kemudian juga dia keterjangkauannya lebih luas, dan cost-nya menurut pengalaman memang lebih rendah ketimbang kita operasional cetak. Cuma persoalannya adalah untuk bertahan di digital, untuk bertahan itu, hidup aja ya? Iya, untuk bertahan operasional lah paling nggak. Operasional, tapi kita bicara sebuah perusahaan media ya Bang. Perusahaan media di mana ada bagian redaksi, bagian usaha, idealnya seperti itu. Jadi saya merujuk ke situ. Kalau perusahaan yang seperti itu agak susah hari ini Bang. Hari ini agak susah. Kosnya tinggi. Ya. Konsekuensi untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas itu relate dengan support cost. Makanya teman-teman ambil contoh misalnya Majalah Tempo sekarang hampir bisa dibilang tidak terlalu menggubris
advertorial atau kerjasama dengan pemerintahan, karena mereka sudah punya hubungan yang baik dengan para pembacanya yang berlangganan itu. Yang berlangganan. Iya. Jadi mereka masih bisa eksis di situ. Cuma persoalannya untuk kita yang di Lampung untuk mengikuti itu juga dibutuhkan kos awal untuk memunculkan kepercayaan publik sehingga publik mau berlangganan berbayar itu. Dan kalau Tempo kan sudah dari sebelum reformasi kan. Betul. Jadi dia sudah punya banyak tabungan artinya. Punya banyak tabungan, punya nilai. Punya nilai. Jadi walaupun bertahun-tahun dia turun masih bisa hidup gitu. Betul. Akhirnya bisa naik lagi, establish lagi gitu. Iya. Terus itu menginspirasi bagi kita yang memang menetapkan jalan hidupnya di jurnalistik gitu. Itu tetap menjadi inspirasi kami. Ya, persoalan sekarang yang bisa sedikit membantu memberi angin segar bagi media adalah pemerintah nih Bang. Ketika kita menyebut butuh campur tangan pemerintah bukan berarti independensi media atau pers kita negosiasikan. Gitu. Terbeli. Bukan seperti itu karena kerjasama yang terjadi, yang terbangun juga kerjasama publikasi. Artinya pemerintah membutuhkan sosialisasi dan media mempunyai fasilitas infrastruktur untuk ke arah situ. Jadi aku lihat konteksnya hanya di situ tuh Bang. Bukan berarti kemudian media yang bekerja sama dengan pemerintah itu menjadi penjilat. Bahasa kasar gitu. Iya. Jadi tidak bisa independen lah gitu ya. Iya, jangan sampai independensi juga terbeli gitu. Karena bagaimana juga pemerintah butuh kritikan. Kritikannya tanda sayang tuh Bang. Iya, selamanya kritikan itu benci. Ya takutnya kritikan itu juga si pimpinan pucuk ini kata kita atau kepala daerahnya belum tentu tahu yang bawahnya ini. Betul. Kerjanya seperti apa kan belum tentu tahu. Belum tentu juga perintah kepalanya kan gitu. Kepala. Oke, lanjut. Justru sebenarnya kritikan itu untuk memberi pesan, mengirim pesan kepada kepala daerah. Ada yang tidak berjalan sesuai tidak normal keinginan kepala daerah nih, karena pasti kepala daerah menginginkan program-program yang berjalan sesuai visi misi lah, sesuai visi misi di lapangan. Tapi persoalannya kemudian di tengah diimplementasi itu apa ya sesuai atau tidak. Ya di situ saya lihat peran media tuh Bang, peran media untuk berkontribusi bukan hanya kepada kepala daerah, melulu kepada kepala daerah, tapi bagi kepentingan daerah. Jadi maksudnya peran media ini bukan sekedar dia memberitakan saja ya, tapi perlu butuh kualitas dong ini. Mau tidak mau. Si wartawannya butuh kualitas, medianya juga butuh kualitas nih. Iya, sebenarnya bukan hari ini aja kita membutuhkan kualitas SDM atau kualitas media. Dari awal kita mengenal jurnalistik memang yang didagangkan adalah kualitas itu Bang. Iya. Tapi kemudian menjadi luntur karena mungkin saat ini disrupsi digital itu tidak hanya membuat perubahan dari medium cetak ke digital, tapi juga perubahan orientasi terhadap marwah media itu. Begitu mudah sekarang orang membuat media digital, kemudian mengklaim dirinya sebagai owner, sebagai jurnalis. Tapi pokok awalnya itu kadang-kadang terabaikan bahwa sebuah media itu harus menjaga kualitas jurnalistiknya. Iya, banyak yang saya lihat walaupun saya tidak begitu paham soal cara menulis, tapi menurut saya cara menulisnya juga suka nggak sinkron gitu, suka nggak sistematis gitu. Iya, pada akhirnya itu tidak menjalankan unsur-unsur dalam berita, fungsi berita seperti apa, menjadi bias. Ditambah lagi hari ini kan sudah menjadi kebiasaan untuk copy paste itu Bang. Iya. Sehingga tidak mengherankan lagi begitu banyak media online, tapi beritanya semua seragam tuh Bang. Bung Henry, tadi kita bicara soal kualitas ya. Yeah. Kualitas itu juga tumbuh dari SDM dan kualitas dari medianya sendiri. Cuman karena soal kehidupan akhirnya banyak media besar pun akhirnya jadi tidak berkualitas. Bagaimana pendapat Bung Henry? Iya, karena untuk hari ini juga media-media yang tadinya menurut kita sebagai media mainstream tidak ada lagi media mainstream kalau menurut saya Bang. Yang ada karena itu sudah terwakili dengan media digital itu, disrupsi digital yang bersifat global gitu. Bahkan kalaupun harus dipaksakan ada media mainstream, jangan-jangan medsos yang menjadi media mainstream hari ini, karena media pun hari ini juga merujuk isu-isunya dari media sosial. Ya karena fenomena itu akhirnya media yang sesungguhnya ini media harus utama ini
ikut-ikutan latah tuh Bang untuk berorientasi menjadi media yang klik gitu loh. Memburu banyak viewers segala macam gitu. Akhirnya itu mengorbankan kualitas berita secara keseluruhan. Kalau ini dibiarkan terus berlangsung, saya curiga Lampung ya tidak bisa lagi berharap adanya media yang berkualitas tuh Bang. Iya, ya formatnya jadi nggak jelas ya. Iya, karena kalau sebuah daerah medianya sudah tidak ada yang berkualitas, itu mencerminkan kualitas masyarakatnya di situ, Bang. Masyarakat sama halnya dengan kalau kita mau masuk sebuah kota, mau ngeliat tingkat peradaban masyarakatnya, lihat aja tuh perpustakaannya. Ya itu analoginya seperti itu, Bang. Kalau sebuah daerah atau provinsi tidak lagi ada media yang memberi pencerahan atau independen, itu cerminan dari masyarakatnya itu Bang. Kalau menurut saya itu Bang. Nah menurut Bung Hendri ya, kan tadi kita bicara insentif dari pemerintah. Insentif ini apakah konotasinya sama dengan yang sekarang kontrak-kontrak kerja dengan media-media sosial atau media-media digital ini, ataukah insentif ini publikasi yang berkualitas atau publikasi yang sejalan dengan SDM yang berkualitas? Hari ini nggak ada lagi itu Bang. Hari ini saya sempat terpikir itu percuma seorang jurnalis membiasakan diri untuk membaca, untuk menambah referensi misalkan, atau seorang jurnalis belajar terus-menerus untuk meningkatkan kualitas tulisannya. Itu menjadi percuma karena setelah disrupsi digital ini begitu mudah orang menjadi membuat media, kemudian juga dengan cara copy paste kayak gitu, akhirnya semua menjadi seragam dan tulisan-tulisan berkualitas itu menjadi kalah dengan tulisan-tulisan yang seragam-seragam itu tadi. Ya pada akhirnya pemerintah menganggap bahwa media yang benar itu media yang kebanyakan itu, Bang. Media yang kebanyakan itu, sementara isinya pun sama-sama aja, nggak ada isi apa-apa ya, cuma sekedar ini ya. Kita mungkin bisa sering masuk ke WA Group. Di WA Group itu akan banyak berita yang link beritanya dikirimkan dari berbagai media, isinya relatif sama tuh. Nah, soal yang tadi insentif. Insentif ini seperti apa gitu yang dimaksud dengan insentif pemerintah ini? Bisa ada contoh atau seperti apa? Iya Bang, coba kalau kita cermati hari ini, mobil listrik Cina itu membanjiri pasaran mobil di Indonesia, Bang. Iya. Kalau kita telisik lebih jauh lagi, ternyata begitu mudahnya mobil listrik Cina masuk ke Indonesia karena 0% pajaknya. Pajak masuknya 0%. Terus itu bentuk insentif dari pemerintah. STNK-nya juga, pajaknya juga cuma 1 juta paling. Iya, ya. Itu begitu banyak privilege yang diberikan itu. Padahal mobil itu sendiri hanya kebutuhan tersier. Itu pun penggunanya menengah ke atas mungkin atau sebagian dari masyarakat kita. Beda halnya dengan pers. Pers itu punya fungsi pendidikan atau edukasi, entertain, kemudian juga sebagai kontrol sosial. Dia membangun peradaban masyarakat itu. Anak-anak bangsa juga banyak yang mendapat kontribusi dari adanya media. Tapi sampai hari ini kita belum pernah melihat ada kebijakan insentif dari pemerintah terhadap pers, dunia jurnalistik itu. Jadi beda ya insentif ini dengan kontrak-kontrak yang dilakukan sekarang, ini beda ya? Tidak ada pendidikannya di situ? Apapun itu mungkin kita tidak bisa berharap banyak Bang. Tapi oke lah, misalkan kerjasama itu dianggap sebagai bagian dari insentif. Oke, hanya sebagian gitu Bang. Tapi persoalannya adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah itu tak ubahnya seperti hanya belas kasihan tuh Bang. Oh, oke. Saya memandangnya seperti itu Bang. Tadi Abang bilang itu kalau nggak ikut pergi aja gitu. Kalau ada kerjasama itu nilai 1 juta sebulan, itu terlalu besar Bang. Di beberapa kabupaten kota itu 250.000 sebulan Bang. Yang ngidupin satu orangnya nggak bisa. Iya, dengan punya kewajiban harus memposting minimal 10 sampai 20 berita gitu. Dan nilai itu pun kalau misalnya ada kerjasama, jangan lagi diberi insentif pers ini Bang. Bahkan pajaknya pun dikejar-kejar gitu. Abang sekarang boleh lihat itu kalau kita ngurusin kerjasama itu harus kelar urusan pajak dulu. Harus kelar urusan pajak. Ya, sementara fungsi pers sendiri ada mengedukasi di situ. Setidaknya mungkin insentif yang lainnya dari pemerintah adalah
memberi perkecualian terhadap pers gitu loh Bang. Untuk pajaknya itu mungkin di persentase yang dikurangi sebagai bentuk insentifnya itu Bang. Terus ada kompetisi antara kualitas. Itu dia. Perlu nggak itu? Jadi antara media atau wartawan yang berkualitas, karena kalau tidak ada kompetisi menurut saya orang-orang yang berkualitas akan tersingkirkan di situ. Iya, pada akhirnya. Nah, dia akhirnya ya ngapain gitu dia bagus. Gimana? Bagus tidak bagus, terimanya sama Bang. Iya. Ya, terimanya sama itu. Jadi pada akhirnya disadari atau tidak disadari itu ya, apa teman-teman di pemerintahan juga ikut berkontribusi membuat media di Lampung ini makin kehilangan arah gitu Bang. Menurutku ini Bang. Sebab apa? Sebab harusnya media itu juga berkontribusi bagi daerah, baik itu melakukan sosialisasi ataupun melakukan kritikan. Ya kritikan itu jangan diartikan pula kita berseberangan dengan pemerintah, tapi karena orientasi kita media ini untuk kemajuan daerah. Jadi orientasi kami melakukan kritik adalah agar pemerintah melakukan yang terbaik bagi daerah. Ya kadang-kadang itu juga kerjasama itu juga dijadikan perantara gitu, untuk menjinakkan media. Sepertinya teman-teman di eksekutif, benar. teman-teman di eksekutif tahu itu media lagi susah nih. Kalau nggak ada support dari kami, itu makin pontang-panting. Akhirnya itu dipergunakan. Ya mestinya kalau menurut saya ada pembeda tuh Bang. Ada pembeda, bukan hanya soal relasi, kedekatan. Saya dekat dengan Kadis A, Kadis Kominfo di dinas apa gitu, kemudian OPD itu ya. Dengan OPD, kemudian itu saya yang mendapat porsi besar. Sementara mungkin media saya tulisan beritanya pun nggak bagus gitu loh. Sementara ada karena kedekatan relasi tadi. Sementara ada media teman yang bagus itu, dia untuk menyusun sebuah berita itu butuh effort yang tinggi. Itu kadang-kadang terimanya di bawah saya yang punya kedekatan dengan pejabat gitu loh Bang. Saya ngelihatnya itu yang nggak kondusif gitu Bang untuk tumbuh kembangnya sebuah media yang berkualitas. Ya saya ingat waktu buka bersama dengan Gubernur ya, Pak Gubernur di acara Pemret Club itu Pak Gubernur bilang tuh kritikan media akan saya jadikan sebagai partner, sparring partner gitu. Artinya Pak Gub juga membutuhkan itu. Dengan sadar beliau mengatakan butuh itu. Gitu. Karena beliau tampaknya tahu pada media melakukan kritik karena memang untuk kebaikan daerah gitu. Gitunya. Kalau Pak Gubnya sudah memberi sinyalemen seperti itu, tidak ada alasan menurut saya untuk media tidak mengkritisi gitu loh Bang. Apalagi ada pejabat-pejabat yang melarang media untuk mengkritisi gitu. Karena selagi orientasinya kritikan itu untuk kemajuan daerah, menurut saya is okay Bang. Iya, gitu. Betul. Saat ini kan media-media ini media besar saja, kemarin sampai TV ya, televisi Kompas saja yang kuat itu mem-PHK. Betul. Jadi ini nggak tahu Tempo ya, masuk PHK juga nggak? Ada kayaknya ya, Tempo ada ya? Sejauh yang saya tahu kayaknya enggak Bang. Enggak ya? Aman. Jadi menurut Bung Hendri, apakah ini seperti persoalan yang tadi kita bicarakan gitu loh? Mereka kan banyak mainstream ini kan pegang juga kualitas gitu. Akhirnya sampai dipotong-potong begini nih karena kalau mengharapkan berita itu viewernya tinggi, dapatnya dari AdSense itu kan tidak langsung dari pemasang iklan gitu loh. Dia dari Google apa dari YouTube kan begitu. Betul. Apakah karena seperti itu, bukan dengan berlangganan seperti Tempo? Iya, saya lihat akhirnya karena mencermati perkembangan media di Lampung seperti ini, mau tidak mau kita sebagai pelaku media itu kan mencari solusi nih Bang. Walaupun sampai sekarang formulasinya belum ketemu, tapi setidaknya kita sudah bisa melihat contoh Tempo misalkan, atau sekarang ada publisher right nih Bang. Publisher right ya, yang lagi diurus di tataran nasional untuk posisi tawar kita terhadap platform Google dan Meta nih. Karena selama ini kan penguasaan iklan dikuasai sepenuhnya oleh mereka, Google dan Meta itu. Ya di Indonesia itu kita baru dapat sharing profitnya itu kecil banget tuh Bang. Kecil banget.
Jadi jangan lagi untuk bisa mengharapkan media berkualitas untuk melanjutkan kesinambungan sebuah media yang biasa-biasa saja itu tidak mencukupi penghasilan dari AdSense itu. Ya padahal kalau publisher right itu posisi tawar Indonesia, media-media Indonesia itu bisa menghasilkan, itu mungkin agak ada peningkatan income Bang, di media. Tapi itu jalan masih panjang karena kalau kita bercermin di Australia yang sebelumnya juga bersengketa dengan platform Meta dan Google soal publisher right. Sekarang gimana dong? Tadinya Bang, kalau Australia? Australia Bang, Australia itu dia, kalau yang saya baca tuh Bang, dia pintar tuh Bang. Ketika negara-negara di Eropa itu posisi tawarnya sudah lebih dulu publisher right, mengurus publisher right-nya dengan platform itu, dia pelajari Bang. Dia pelajari ketika Inggris, Jerman, Prancis itu berhasil. Ya, ada satu hal yang tidak dilakukan oleh negara-negara itu dilakukan oleh Australia. Tetapi ada loyalitas di masyarakatnya Bang. Ketika Australia waktu itu, media Australia minta ditinggiin dong bayaran ke kami itu, feedback ke kami itu ditinggiin nilainya. Itu platform sempat mengancam mau menghentikan Bang. Jadi pendistribusian media itu nggak bisa lagi lewat itu. Masyarakat di sana itu malah mendukungnya dan berlangganan Bang. Oh, mereka siap malah berlangganan. Oh, iya. Masyarakatnya itu justru berlangganan media-media kecil di kotanya masing-masing Bang. Akhirnya kalah nggak sih Meta sama Google ini? Akhirnya menurut, mau ngikutin, bahkan mau ngikutin apa yang ditentukan oleh, kalau di kita mungkin MPR DPR-nya itu Bang. Itu negara benar-benar hadir itu membela persnya gitu. Oh, jadi mereka kerjasama bukan dari AdSense lagi ya? Hari ini AdSense juga Bang. Tapi AdSense tetap dapat dengan nilai profit yang lebih besar. Oh. Jadi mereka sudah punya posisi tawar, sudah kompromi, duduk satu meja, menentukan bagianku segini nih. Jadi itu sebenarnya bisa kita tiru ya, jadi jurisprudensi ya di Australia dengan cara gitu. Cuman kalau kita ngandelin netizen, apakah mau gitu jadi berlangganan? Iya, untuk hari ini. Makanya tetap harus ada jembatan pemerintah dulu ya. Untuk sampai ke sana, aku pikir Bang, butuh ini peranan pemerintah ya. Dan saya juga harus menggarisbawahi Bang, ketika kita kerjasama dengan pemerintah bukan berarti kita menjual independensi media Bang. Tapi itu sebenarnya kewajiban pemerintah tuh Bang, sebagai insentif itu tadi Bang. Jadi harapan Bung Hendry ini kita coba, ya kita belum juga punya jalan keluar sebenarnya ya, tapi berharap untuk ada jalan keluar kan gitu. Betul. Dengan adanya jembatan insentif ini, tinggal insentif ini didefinisikan atau diuraikan seperti apa, mungkin seperti itu ya. Iya, saya melihat itu harus ada duduk satu meja itu Bang. Duduk satu meja, teman-teman jurnalis senior. Ya mungkin sebelum ke pemerintahnya ada duduk satu meja dulu. Betul. Mengkonsep apa yang bisa dilakukan. Ketika itu kolaborasi. Iya, karena kita juga butuh kekuasaan kan untuk menentukan ini. Pers butuh kekuasaan juga butuh pers Bang. Iya. Karena apa? Karena program-program pemerintah itu kita belajar dari rejim yang lalu Bang. Itu kita seperti tidak melihat rejim yang lalu itu bekerja Bang. Karena Karena terputus tuh komunikasinya dengan publik. Ya mungkin dengan rejim yang sekarang itu media bisa berperan di situ, sehingga apapun program pemerintah itu bisa tersampaikan. Harapannya dengan sudah memperoleh informasi, masyarakat bisa berpartisipasi itu Bang di situ. Jadi memang simbiosis mutualisme. Cuma persoalannya formulasi seperti apa yang akan kita ajukan ke pemerintah misalkan, itu butuh dirembukan oleh teman-teman pers di Lampung tuh Bang. Oke. Ya, artinya kita harus buat format dulu seperti apa ya. Terus pemerintah juga harus membantu ini, bukan melihat sebagai jual beli gitu, karena kasihan juga kita berita ini tidak terkonsep dengan bagus, kemudian sepanjang politik kita yang sekarang gunjang ganjing pro dan kontra, akhirnya banyak blok-blok media. Betul. Entah media itu bagus entah enggak, akhirnya karena dia sepakat dengan media itu, dia mendukung media itu, nontonnya media itu terus. Ya kan? Memang masyarakat butuh patokan media yang independensi, tentunya. Tapi untuk sekarang ini kan sulit kita menemukan media seperti itu. Tempo saja dibilang ada backing dari luar negeri kan gitu Source, ya. Nah, dari George Soros ya. Nah, jadi
ini padahal sudah diklarifikasi. udah diklarifikasi ya. Jadi ini butuh peran-peran yang seperti itu untuk menjembatani ini agar berkualitas. Jangan dipelihara adalah media-media ini bukan dipelihara ya, dibuat seperti ini karena nggak peduli gitu. Mungkin seperti itu ya, Bung Henry ya. Saya lihat juga mungkin teman-teman di eksekutif kan tidak tahu harus menyikapi seperti apa gitu Bang. Oke. Makanya teman-teman pers yang harus memberi masukan. Seperti ini loh yang mungkin kita anggap sebagai ideal untuk saat ini gitu. Masukan itu mungkin yang bisa dirembukan dengan teman-teman di eksekutif Bang. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Cukup ya? cukup Bang. Oke, pemirsa Gun Santok, kita sudah bincang-bincang dengan Bung Henry, pemretlontar.co. Salah satu kegelisahan beliau dan mungkin kegelisahan banyak media soal kualitas dan soal independensi tanpa perlu juga menggadaikan diri gitu. Nah, ini perlu dirembukan antara asosiasi jurnalis, asosiasi media, dan formulanya seperti apa nanti sama-sama dibicarakan ke pemerintah. Mungkin pemerintah juga belum punya pilihan untuk jalan keluar seperti ini, tapi ada poin tadi, satu poin adalah insentif entarnya seperti apa ya akan dibicarakan berikutnya, mungkin seperti itu ya, Bung Henry. Siapa? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bincang-bincang soal bagaimana langkah media ke depan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.